Yang paling jauh, boleh tahu nggak dari daerah mana nih? Ada dari Irian nggak? Halo? Ada nggak dari Irian ini? Nggak ada ya? Halo? Oke. Topik malam ini adalah teknik wawancara dengan klien. Oke? Ini topik yang sudah saya ngajar, mungkin sudah ke 40 kali angkatan calon pengacara. Berarti murid saya sudah, nggak tahu lagi, sudah puluhan ribu kali murid saya, para pengacara. Ya. Teknik wawancara dengan klien. Kenapa topik ini sangat relevan? Kenapa bukan teknik mencari uang? Kenapa bukan teknik meraih klien? Kenapa bukan teknik mencari berlian? Kenapa bukan teknik merayu cewek? Oke. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ada juga buku juga namanya persis seperti ini, namanya Client Care for Lawyers, ya. Ini buku ini persis seperti judul dari topik kita malam ini. Ini saya beli di di belakang gedung High Court di London. Di London itu di belakang pengadilan tinggi adalah kumpulan daripada kantor pengacara, dan di sana ada toko buku yang khusus menjual buku-buku hukum. Dan kebetulan khusus ada buku persis seperti topik kita malam ini. Ya, jadi memang di London pun topik yang kita bahas malam ini memang juga dipelajari oleh calon pengacara di sana. Dan ini pun ada di online kalau Anda mau cari, ya. Jadi kalau Anda mau cari juga ada di online juga judul ini. Client Care for Lawyer. Oke. Jadi teknik interview klien. Sebagai perbandingan, Anda kalau mau pergi ke dokter, kalau ternyata hari itu dokternya tidak praktek, yang praktek adalah asistennya, pasti Anda kecewa. Dan kemungkinan besar Anda pulang. Padahal belum tentu asistennya itu tidak pintar. Artinya apa? Ada unsur psikologi. Ada unsur trust. Ada unsur kepercayaan. Jadi, satu faktor penting dalam interview dengan klien adalah, agar dicatat, unsur kepercayaan. Trust. Oke. Sebelum kita membahas tentang apa itu trust, ya, kita harus bahas dulu tentang apa itu interview. Kenapa interview itu penting? Interview adalah, menurut buku ini, yang juga menurut Hotman Paris, interview adalah is a foundation, fondasi dari tiga hal. Fondasi dari dua hal. Satu, untuk mengerti legal case tentang, ya, kasusnya, substansi kasus. Yang kedua, apa client wants or ini pengacara suka lupakan. Mengerti substansi kasus dan mengerti apa client needs. Ini kalau didalami secara mendalam, itulah yang membuat klien itu puas. Client needs. Kebutuhan klien itu apa?
Kenapa cewek itu misalnya buru-buru mau cerai? Karena dia apa? Karena dia perlu sertifikat nikah itu untuk apa? Dia perlu sertifikat cerai itu untuk apa? Karena dia mau cepat-cepat kawin lagi. Itulah namanya needs, kebutuhan. Atau juga karena dia cepat-cepat mau harta gono. Jadi interview itu bukan hanya sekedar mengerti kasusnya, tapi juga pengacara harus bisa mengerti what does the client wants, what does the client needs. Karena you are paid for that. Anda dibayar untuk itu. Not just to understand the case, tapi to satisfy his needs. Ya, jadi itu yang paling utama. Apa yang di otaknya klien itu, ya. Makanya seorang pengacara senior, semakin dia senior, semakin dia punya indera keenam, dia bisa membaca apa sebenarnya maunya klien ini. Itulah fungsinya teknik interview itu. Bukan hanya menerangkan formalitas legal kepada klien, karena klien itu datang bukan untuk sekedar menanyakan apa isi pasal-pasal, tapi klien itu datang untuk mempergunakan pasal itu untuk kepentingan dia. Oke? Mempergunakan pasal itu untuk kebutuhan dia. Itulah gunanya teknik interview. Namun, klien itu sebelum dia yakin sama kamu, tentu di awal-awal dia juga harus ada dulu rasa percaya terhadap kamu. Kalau di awal aja dia sudah tidak percaya sama kamu, dia sudah tidak ada rasa kepercaya diri lagi terhadap diri kamu. Makanya modal awal dalam setiap interview adalah ada beberapa hal yang harus kau penuhi. Itulah namanya bagaimana cara membangun trust, yaitu kepercayaan. Tentu yang pertama dalam membangun trust adalah trust itu berbagai tingkatan. Yaitu pertama penampilan. Oke? Penampilan itu sangat perlu. Ya. Mungkin Anda bertanya, kenapa sih Hotman Paris itu tiap hari kok Senin sampai Jumat itu kok nggak pernah lepas dari jas? Hotman Paris itu nggak pernah lepas dari jas. Dari mulai subuh sampai sore. Bahkan kayak malap sekarang ini lagi doyan ke Holy Wings. Juga pakai jas. Why? Ya. Penampilan. Ya. Karena dengan penampilan itu kelihatan rasa percaya diri. To show your quality. Ya. To show your quality convincing that you are man of quality, you are woman of quality. Ya. Jangan misalnya kau misalnya sudah datang konglomerat tapi kau pakai batik di dalam tapi di luar pakai safari atau dengan rambut yang acak-acakan dan masih bau dari lapo saksang dan sebagainya. Ya. Jadi penampilan itu sangat perlu. Itu satu, itu yang pertama dilihat orang. Ya. Mungkin Anda bertanya, kok Hotman itu suka pakai berlian sih? Mau pamer apa?
Anda salah, aku pakai berlian itu nggak ada rasa pamer. Orang sudah banyak yang pakai berlian, nggak ada kaitannya ke pamer. Tapi menunjukkan bahwa, coba ya, kalau saya ketemu orang-orang asing, ya, dari gaya bicara misalnya, kalau saya bicara teng katanya kan, sambil saya bicara begini, dia lihat berlian saya, ini berlian saya itu 6 miliar ini nih, yang sebelah kanan ini harganya 6 miliar ini. Ini dulu beli 10 tahun lalu 200 ribu dolar ini, mungkin sekarang udah 6 miliar ini. Dan bagi orang asing, orang yang pakai berlian 6 miliar itu hanya orang-orang sukses, bukan orang-orang pinggiran. Orang memakai barang mahal berarti orang berkualitas, karena hanya orang yang berkualitas lah yang mampu membeli. Berarti apa? Ini orang yang pantas disegani. Tentu saya nggak pakai yang palsu. Ini nggak ada yang palsu nih, nggak ada yang palsu. Satupun barang saya nggak ada yang palsu. Karena apa? I'm a man of conflict. Hidup saya ini konflik. Hidupnya adalah berargumen, menjatuhkan pendapat orang. So before he look down on me, I have to show that I'm at least same quality of you, gitu loh. Bukan berarti sombong. Oke, bukan berarti sombong. Omongan tidak perlu sombong, but nobody can look down on you, gitu loh. Ya jadi penampilan itu perlu, bukan berarti sombong. Saya kata-katanya nggak pernah sombong, tapi kualitasnya bermutu, begitu loh. Wanita juga begitu, apalagi wanita sekarang ini. Kalau tetap pakai blazer, penampilannya sudah cantik, pakai blazer, ketemu dengan presiden direkturnya udah tua bangka, dapat wanita pengacara yang masih muda cantik, apa nggak langsung gol itu jadi kliennya? Coba, ya, udah cantik pengacaranya, harum lagi. Biasanya kan bos-bos itu kan bapak-bapak yang sudah bapak-bapak yang sudah berumur, ya, dapat calon pengacara yang muda cantik, apa nggak langsung gol itu proyeknya?